Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan apa itu kepemimpinan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sapira sebagai moderator sekaligus penyaji satu. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pengertian kepemimpinan. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin udah sering mendengar kata kepemimpinan atau pemimpin. Nah, jadi pemimpin adalah individu yang mampu memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam manajemen, kepemimpinan itu sangat penting karena menentukan arah organisasi, perilaku bawahan, serta suasana kerja secara keseluruhan. Nah, poin selanjutnya ada fungsi dan sifat pemimpin. Adapun fungsi pemimpin adalah menentukan arah dan tujuan, menggerakkan tim untuk bekerja, menjadi teladan dan motivasi untuk bawahannya. Sifat-sifat pemimpin antara lain harus percaya diri, adil dan jujur, komunikatif, tegas namun bijaksana agar dapat menggerakkan karyawannya untuk bekerja dan tidak terjadi kesenjangan antara pemimpin dan bawahan. Nah, poin selanjutnya adalah teori kontingensi Fiedler. Nah, di sini Fiedler menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kesesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi dua gaya dasar. Nah, situasi yang pertama itu tugas oriented atau berfokus pada hasil. Nah, yang kedua ada relationship oriented atau berfokus pada hubungan. Kondisi situasinya ada 3. Yang pertama ada hubungan pemimpin dan bawahan. Yang kedua ada struktur tugas. Dan yang ketiga ada kekuasaan posisi. Halo, perkenalkan saya Gilang Ramadan sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model Fiedler atau ilustrasi. Model ini menggunakan LPC atau Least Preferred Coworker untuk menilai gaya kepemimpinan atau hasil. Yang pertama ada LPC tinggi, pemimpin berorientasi hubungan. Yang kedua ada LPC rendah, pemimpin berorientasi tugas. Dan yang ketiga ada efektivitas, tergantung pada kecocokan gaya dengan situasi kerja. Selanjutnya ada teori kepemimpinan jalan tujuan atau path goal. Tujuan yang dikembangkan oleh host. Pemimpin harus membantu bawahannya untuk mencapai tujuan dengan cara yang pertama ada mengklarifikasi kerja, yang kedua menyingkirkan hambatan, dan yang ketiga memberi dukungan dan motivasi. Selanjutnya ada gaya. Ada 4 gaya yang dikembangkan untuk teori kepemimpinan. Yang pertama direktif, kedua suportif, ketiga partisipatif, dan keempat berorientasi prestasi. Selanjutnya ada model path goal, contoh aplikasi. Yang pertama ada contoh gaya direktif cocok untuk pekerjaan rutin dan jelas. Yang kedua ada gaya suportif, cocok untuk pekerjaan yang menekan atau stres. Yang ketiga gaya partisipatif, cocok untuk karyawan yang sendiri. Dan yang keempat gaya prestasi, cocok untuk karyawan ambisius. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin membantu bawahan mencapai tujuan dengan cara yang sesuai dengan situasi. Kepemimpinan efektif, gaya disesuaikan dengan situasi dan karakteristik bawahan. Selanjutnya ada Ohio State Leadership Studies. Penelitian ini mengidentifikasi 2 perilaku kepemimpinan. Yang pertama consideration, perhatian pada kebutuhan bawahan atau empati. Yang kedua initiating struktur, penekanan pada struktur tugas dan peran yang jelas. Kepemimpinan efektif membutuhkan keseimbangan antara keduanya.
Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional, dikembangkan oleh Hersey dan Blackcher. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kematangan atau readiness bawahannya. 4 gaya yang dikembangkan oleh Hersey dan Blackcher. Yang pertama ada mengarahkan atau telling, yang kedua ada membimbing atau selling, yang ketiga ada mendukung atau participating, dan yang keempat ada mendelegasikan atau delegating. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Novi Pauno dengan NIM 241080843. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membawakan materi manajemen dari bab 13, yaitu tentang kepemimpinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu model Hart dan Blackcher, yaitu tingkat keseimbangan bawahan. Terdapat 3. Yang pertama, rendah. Pemimpin perlu mengarahkan secara rinci. Yang kedua, sedang. Pemimpin membimbing dan mendukung. Yang tinggi atau yang ketiga, pemimpin dapat mendelegasikan tugas. Pemimpin harus fleksibel dalam menyesuaikan pendekatannya. Baik, yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan dalam praktek. Gaya utama praktek kepemimpinan terdapat ada 3. Yang pertama yaitu otoriter, autokratis, keputusan tunggal dari atasan. Yang kedua, demokratis, partisipasi aktif dari bawahan. Yang ketiga, laissez-faire, bawahan diberi kebebasan penuh. Tidak ada gaya yang mutlak, benar-benar tergantung konteks organisasi dan tim. Baik, yang selanjutnya yaitu menjadi pemimpin yang efektif. Karakteristik pemimpin efektif itu terbagi atas 4, yaitu visioner, inspiratif. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang tinggi. Yang ketiga, dapat dipercaya dan adil. Yang keempat, mampu membangun tim. Pemimpin yang efektif juga adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Yang selanjutnya ada kisi-kisi manajerial, Blackcher, dan Moulton. Model ini menilai pemimpin berdasarkan 2 sumbu. Yang pertama yaitu perhatian terhadap tugas dan produktivitas. Yang kedua, perhatian terhadap orang dan karyawan. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin. Terdapat 5 faktor utama. Yang pertama, gaya komunikasi pemimpin. Yang kedua, partisipasi dan dukungan dari bawahan. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, lingkungan kerja. Yang terakhir atau yang kelima, kemampuan menyelesaikan konflik. Yang terakhir, penutup dan kesimpulan, kepemimpinan adalah faktor kunci dalam manajemen. Pemimpin yang efektif mampu mengarahkan tim dengan tepat, menginspirasi dan motivasi, menyesuaikan gaya dengan komunikasi, mencapai hasil secara efektif dan harmonis. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi kepemimpinan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.